Dah. Baiklah, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi ni'mati tatimmus salihah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam dan selawat kita kirimkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya tujuan utama diturunkannya Al-Qur'an itu adalah untuk kita tadabburi. Bahkan tafsir itu adalah wasilah sarana kita untuk mentadabburi Al-Qur'an. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan mentadabburi firman Allah Subhanahu wa taala di surah Ar-Ra'd surat ke-13 ayat 17. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Anzala minas samaa'i ma'an fasalat awdiyatum biqadariha. Satu potongan ini memberikan makna dan bimbingan bagi kita semua bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan air hujan dari mana? Dari langit. Maka mengalirlah air di lembah-lembah menurut ukurannya. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menghidamkan Al-Qur'an ini dalam bentuk perumpamaan agar mudah kita pahami. Kemudian di banyak ayat Allah Subhanahu wa taala mengumpamakan Al-Qur'an ini seperti air hujan. Maka Allah mengatakan di sini, Allah menurunkan air hujan, kemudian lembah-lembah, sungai-sungai menampung air itu sesuai dengan kadar ukuran wadahnya. Maka kita mengambil perumpamaan dan maksud di sini bahwasanya hati yang menerima Al-Qur'an itu tergantung bagaimana ukuran sempit lapangnya dada untuk menampung meresap hudan petunjuk berupa Al-Qur'an ini, yang Allah umpamakan hati ini sebagai wadah sungai, waduk yang memiliki luas dalam yang berbeda-beda. Maka Allah Subhanahu wa taala mengumpamakan di sini, maka Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, fahtamala sabilu zabadar rabiyah. Maka arus itu membawa buih yang mengembang. Buih yang mengembang. Ketika turun air hujan, maka Allah Subhanahu wa taala sebelumnya au qasayyim minas sama'i fihi zulumatu wa ra'du warbaq. Ketika air hujan deras turun itu biasa didahului oleh apa? Kilat dan guntur. Kilat dan guntur. Selalu beriring antar kilat, guntur dan air hujan. Air hujan merupakan harapan bagi orang-orang yang membutuhkan air, dan terkadang manusia itu takut akan kilat dan guntur. Yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim. Kadang meletakkan apa? Jari-jarinya di telinga karena takut disambar petir dan kilat. Kilat dan petir itu adalah isi Al-Qur'an itu yang kadang mengancam sikap karakter orang-orang
kafir dan orang-orang munafik. Maka dikatakan di sini wa mimma yuqidu alaihi finnar. Dan daripada logam yang melebur dalam api untuk membuat perhiasan atau alat-alat. Jadi dalam pemahamannya kita ambil di sini, pertama adalah bagaimana kelapangan dada seseorang itu sangat menentukan bagaimana ia meresap, menampung kebaikan-kebaikan Al-Quran yang Allah turunkan yang berupa mukjizat ini. Jika hatinya sempit, maka sangat jelas sekali Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat Rasulnya dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, antar aku dengan ilmu itu Allah umpamakan sebagai apa? Bagaikan air. Bagaikan apa tadi? Air. Diumpamakan sebagai air. Nah, jadi petunjuk berupa Al-Quran, hadis ini Allah umpamakan berupa air. Nah, bagaikan air hujan. Ada lahan tanah yang gembur dan subur, mampu meresap air hujan sehingga biji-bijian yang dihambur, kebaikan-kebaikan, amal-amal soleh yang ditanam di atasnya tumbuh subur dan berbuah. Nah, ada juga lahan yang tandus yang hanya menampung air. Hanya menampung air. Dan air berupa kebaikan-kebaikan itu, kalau penghafal Al-Quran itu, dia hanya mampu menghafal. Tetapi kemukjizatan, kemanfaatan, keberkahan Al-Quran itu ia tidak dapat. Inilah ibarat tanah tandus tadi yang hanya menampung air. Kalau air ini diibaratkan sebagai apa? Diibaratkan sebagai air hujan. Nah, ada juga, inilah maksudnya, dia memiliki ilmu bermanfaat bagi orang lain tapi tidak bermanfaat bagi dirinya sendiri. Tetapi yang pertama tadi, ia menampung tumbuh-tumbuhan, berarti orang ini yang menghafal Quran, mendapatkan petunjuk Al-Quran, dapat merubah dirinya untuk menjadikan Al-Quran ini menjadikan khasyalillah, merasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian adalah dijadikan saran untuk dekat takarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sembari untuk dirinya, juga untuk orang lain. Nah, yang selanjutnya, yang ketiga adalah ada juga tanah yang tidak lain hanyalah berupa rawa. Nah, berupa rawa tidak dapat menerima air dan tidak dapat menumbuhkan tumbuhan. Rawa dia. Dan tidak dapat menampung air dan tidak pula bisa tumbuh tanaman-tanaman di situ. Begitulah perumpamaan kata Rasulullah, bagaikan orang yang mengerti agama. Nah, bagaikan orang-orang yang mengerti agama, menerima, dibasahi, dicucuri kebaikan-kebaikan, tapi tidak bermanfaat bagi dirinya maupun bagi orang lain. Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar mudah kita memahami ayat-ayat ini, perintah Allah dan Rasulnya tadi diumpamakan sebagai air. Pada sisi lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang di hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah mengumpamakan kebaikan ini, ilmu dan Rasulullah adalah bagaikan orang yang menyalakan api. Ketika dinyalakan api, timbullah nur cahaya. Maka ketika api dinyalakan, maka apa yang terjadi? Laron-laron binatang-binatang itu
datang untuk mendekat kepada api walaupun tahu bahwasanya api itu panas. Setiap kali laron atau apa mendekat, maka dihalau oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dihalau oleh dai, dihalau oleh orang yang mengajak amar ma'ruf nahi munkar. Ada yang bisa terhalau sehingga tidak masuk api, selamat dia. Ada juga yang menceburkan dirinya ke dalam api yang ia lihat, ia datangi. Begitulah gambaran usaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menghalau kita untuk terjerumus ke dalam neraka. Maka begitulah. Jadi sekali lagi perumpamaan ini luar biasa. Maka di dalam ayat juga ini adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan yang lain. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa mimma yuqidu alaihi finnar. Nah, jika mengalir air, maka buih-buih, sampah-sampah yang mengembang, tentunya ia bergerak sesuai dengan arus derasnya air. Itulah buih-buih, itulah yang maksudnya dalam hidup dan kehidupannya adalah tidak bermanfaat. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan juga, ketika air mengalir ada juga logam-logam, besi-besi yang tenggelam, bercampur pasir dan akhirnya menjadi butiran-butiran zat-zat besi dan lain sebagainya. Kalau di laut itu adalah kerang, kemudian masuklah pasir, kemudian tenggelam. Itulah menjadi permata nanti. Nah, yang tenggelam inilah ketika itu ada yang menjadi logam, ada yang logam emas, perak, dan lain sebagainya. Ketika dibakar, apa yang ketika dibakar, ketika diuji, dipanaskan, maka tidak semuanya menjadi cincin, gelang, emas, dan sebagainya, atau bentuk-bentuk perhiasan. Ada yang menyatu, ada yang terpisah. Demikianlah umpamanya bagaimana antara hak dan batil. Wa qul ja'al haq wa zahaqal batil. Ketika datang cahaya kebenaran, maka akan tersingkirlah kegelapan. Ini gelap nih. Tiba-tiba dipencet tombol nyalanya lampu ini, maka akan hilanglah kegelapan. Artinya apa? Jika kita menghadirkan kebenaran, menghadirkan cahaya Al-Quran, maka cahaya kemaksiatan, cahaya keburukan, sifat godaan setan, syaitan minal jinnati wan nas itu akan menyingkir dan tidak akan menggoda kita. Oleh karena itu, adik-adik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala sekali lagi mengatakan, wa tilkal amsalu nadribuha linnas wa ma ya'qiluha illal alimun. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala menghidangkan Al-Qur'an ini dalam bentuk perumpamaan air, logam, dan lain sebagainya, karena banyak sekali amsal yang kita dapatkan dalam Al-Qur'an agar kita dipikirkan orang-orang yang berakal. Maukah kita menjadi orang-orang yang berilmu atau orang berakal? Maka pahamilah perumpamaan yang Allah berikan. Sekali lagi, ayat ini menjelaskan bahwasanya jika hati kita ini beriman, maka Al-Quran yang kita baca, karena kita terkait dengan Al-Quran, harus kita al-iman qabla al-Quran, harus diimani sebelum dibaca. La raiba fi. Kalau ada ragu, kalau kita ragu, maka bacaan kita itu tidak bermanfaat bagi kita karena ada keraguan. Walaupun mengapa sungai yang tadi turun air hujan sama-sama terkena air hujan tapi tidak menampung,
karena ada yang mengingkari, ada yang ragu sehingga tidak banyak tertampung dalam diri dan jiwanya. Maka orang-orang yang membaca Al-Quran, menerima Al-Quran, berinteraksi dengan sunnah Rasulullah SAW, kalau dia ragu, maka itulah yang dikatakan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah walladzina kafaru a'maluhum kasarabim biqi'atin yahsabuhu zuma'u ma'. Dan orang-orang kafir amal-amal mereka adalah laksana fata morgana. Dia sangat kehausan, tetapi di ujung sana dikira air, ketika didekati ternyata tidak ada apa-apa. Itulah yang ada dalam diri, hatinya tadi, wadah-wadahnya ada keraguan di dalamnya. Karena itu apapun yang kita lakukan, kita harus yakini ini perintah Allah. Allah memberikan pahala dan balasan itu akan dikasih di dunia dan akhirat. Semoga kita dengan perumpamaan surah Ar-Ra'd ayat 17 ini, Allah lapangkan dada kita dengan penuh keyakinan untuk bisa menampung kebaikan-kebaikan yang turun dari langit dan dari lisan Rasulullah SAW, dan kebaikan-kebaikan yang datang dari manusia. Dan kita dihindari daripada hati yang sempit, sehingga kita tidak termasuk wadah yang tidak bisa menampung dan tidak bisa tumbuh tanaman di sana. Dan juga mudah-mudahan kita ini menjadi orang-orang yang memiliki kualitas. Apa tadi? Kualitas, bobot kualitas, seperti logam dan emas. Kalau logam dan emas itu walaupun dibakar, ditumbuk, dipalu atau dibentuk, karena dia emas, tetap dia emas. Dibuang ke parit, dibuang ke sawah, dibuang ke mana, tetap dia emas. Demikian juga harapan kita semua, adik-adik kapan dan dimanapun, jika memiliki kualitas, pasti akan dicari orang. Pasti dijadikan sebagai mata air yang orang datang mengambil membawa wadah-wadahnya untuk diisi air. Karena al-faqdu la yu'ti, orang yang tidak memiliki, tidak mungkin dia bisa memberi. Karena itu, jadilah orang-orang yang berkualitas. Bukankah Allah mengatakan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Kalau kita ada iman dan ilmu, maka dua syarat ini Allah otomatis pasti angkat derajat kita. Banyak orang berilmu tapi tidak beriman, maka barangkali di dunia akan dimudahkan rezekinya, tetapi ia tidak mendapatkan di akhirat kelak nanti. Semoga surat Ar-Ra'd ayat 17 ini memberikan pelajaran yang berharga bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.